Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu. Saya merupakan perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Kabinet Modernis periode 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang saya dan rekan saya teliti. Pada dasarnya Al-Quran itu menurut bahasa berarti kan bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung sendiri itu merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang mengedepankan aspek ilmu mempelajari Al-Quran. Karenanya perlu sangat penting mahasiswa pendidikan agama Islam itu mempelajari bacaan Al-Quran. Karena kenapa? Karena dalam pembacaan Al-Quran, jika kita salah mengucapkan satu huruf saja, itu akan berdampak pada makna dari ayat tersebut sendiri. Nah, jurusan pendidikan agama Islam sebagai salah satu calon pencetak pendidik di dalam pendidikan agama Islam atau pelajaran keagamaan, tentu saja harus bisa belajar dan harus bisa melafalkan huruf Al-Quran yang sesuai dengan makharijul hurufnya. Akan tetapi pada faktanya banyak terjadi permasalahan yang ditemukan mahasiswa pendidikan agama Islam dalam mempelajari bacaan Al-Quran di mata kuliah Tahsin Tafid. Melihat itu semua, kami selaku peneliti ingin membuat desain media penunjang untuk membantu mata kuliah atau untuk membantu pembelajaran tahsin di mata kuliah Tahsin Tafid. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini saya membuat yang pertama itu bagaimana konsep platform yang didesain oleh peneliti, yakni peneliti menyebutkan bahwa kita mendesain aplikasi yang bernama Jarsin atau Belajar Tahsin sebagai media pembelajaran pendamping mata kuliah Tahsin Tafid bagi mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua, bagaimana sih konsep implementasi platform tersebut sebagai media pembelajaran tahsin pendamping mata kuliah Tahsin Tafid di jurusan pendidikan agama Islam. Nah, untuk tujuan dan kegunaannya sendiri, tujuan adanya penelitian ini atau karya tulis ini yakni merancang konsep platform Jarsin sebagai media pembelajaran pendamping mata kuliah Tahsin Tafid. Kemudian yang kedua yakni merancang konsep implementasi sebagai platform yang kemudian menjadi media penunjang atau media pendamping mata kuliah di pembelajaran tahsin itu sendiri. Nah, adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari secara teoritis. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi dunia pendidikan pada umumnya, khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian yang kedua, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa, yakni diharapkan membantu mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam dalam menjalankan pembelajaran tahsin di mata kuliah Tahsin Tafid. Kemudian bagi lembaga Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung ataupun bagi jurusan pendidikan agama Islam Sunan Gunung Jati Bandung, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi lembaga atau jurusan pendidikan agama Islam untuk mengembangkan konsep media pembelajaran tahsin pendamping mata kuliah Tahsin Tafid. Kemudian bagi penulis sendiri, yakni untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan Al-Quran. Mungkin itu saja latar belakang dan rumusan masalah dan juga tujuan yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jasmine Fauziah Zulfa dari jurusan Pendidikan Agama Islam akan menyebutkan teori apa saja yang digunakan pada penelitian kali ini. Nah, teori yang pertama yaitu teori tahsin yang dikutip dari Aryani dan Realita pada tahun 2015 mengenai pendapat Ali Mutahar. Tahsin ini merupakan upaya melafalkan bacaan Al-Quran dengan menerapkan pedoman
dalam pelafalan huruf hijaiyah yang sesuai dengan aturan. Nah, selain untuk perbaikan, Tahsin juga dapat memperindah dan memperelok bacaan Al-Quran. Adapun pendapat dari Hanafi menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Materi Praktis Tahsin Tilawah, bahwasannya terdapat banyak manfaat yang dapat dirasakan saat menekuni bidang tahsin. Di antaranya tuh yang pertama cerminan iman seorang muslim terhadap kitabnya yaitu Al-Quran. Yang kedua itu meneladani jejak Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW yang menuntun umatnya dengan Al-Quran. Nah, yang ketiga yaitu memenuhi mutu terbaik dalam membaca Al-Quran. Yang keempat yaitu terlepas dari segala macam kekeliruan dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu menempuh kebahagiaan duniawi dan ukhrawi melalui Al-Quran. Teori yang kedua yaitu teori tentang media pembelajaran. Nah, adapun pendapat yang pertama mengenai media pembelajaran yaitu pendapat Suranto pada tahun 2005. Media merupakan sarana yang melaluinya dapat digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan. Nah, adapun menurut Sadiman pada tahun 1996, media merupakan apapun yang dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan dari pembawa pesan kepada penerima sehingga mampu menghidupkan daya pikir, respon, atensi, dan kecenderungan seseorang. Nah, adapun menurut Sanaki pada tahun 2013, media pembelajaran merupakan sarana atau berupa alat pendukung yang difungsikan sebagai penyambung informasi dalam proses pembelajaran demi memperkuat efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Nah, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan penyambung informasi atau pengetahuan yang memiliki tujuan untuk memacu peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Sementara itu, pengimplementasian media pembelajaran adalah suatu pemenuhan upaya demi tersampainya materi pembelajaran. Media pembelajaran memberikan pengharapan kepada peserta didik dengan tercapainya proses pembelajaran yang lebih mudah, karena media pembelajaran tak terbatas ruang dan waktu. Media pembelajaran juga dapat menumbuhkan motivasi dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Teori yang ketiga yaitu teori tentang multimedia. Nah, menurut Miarso pada tahun 2007, multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak, media berarti lokasi, sarana atau alat yang digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, elemen-elemen pembentukan multimedia merupakan kolaborasi dari beberapa media yang disatukan. Elemen tersebut diantaranya berupa visual, audio, dan audiovisual yang menjadi satu kesatuan dalam sebuah tahapan yaitu yang pertama tahapan menyiapkan, tahapan menyimpan, tahapan memproses, sampai tahapan menyajikan. Nah, hal tersebut adalah konsep dan teknologi yang baru di bidang teknologi informasi. Nah, adapun menurut Daryanto pada tahun 2010, multimedia pembelajaran adalah proses pembelajaran yang menggunakan media berbasis aplikasi multimedia. Dengan begitu, multimedia pembelajaran digunakan untuk penyampaian pesan atau informasi serta mampu membangun atau membangkitkan pilihan, perasaan, perhatian, dan keinginan peserta didik sehingga terciptanya proses belajar yang terarah dan terkendali. Akhir yaitu teori mengenai multimedia pembelajaran. Jadi multimedia pembelajaran merupakan jalur alternatif yang efektif dan efisien yang tentunya sangat berpotensi dan memiliki prospek yang baik guna membelah dan menunjang atmosfer pendidikan yang berperan dalam transformasi digital demi menghadapi era revolusi 5.0. Nah, upaya peningkatan motivasi belajar memberikan sumbangsi dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keberhasilan mahasiswa dalam mencapai dorongan belajar yang terpendam dalam diri mahasiswa. Nah, tentunya dengan menggunakan multimedia pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran. Kita beralih kepada metode penelitian. Jadi, desain penelitian ini merupakan desain penelitian kualitatif. Menurut Pemulung pada tahun 2011, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami peneliti berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, baik secara holistik maupun linguistik dengan menggunakan spesialisasi yang alami dan berbagai metode yang alamiah. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototype dan studi literatur. Nah, jadi menurut Jogianto pada tahun 2008, prototype berarti menciptakan ide tentang fungsi dari suatu sistem dalam pola yang telah rampung untuk dikembangkan oleh pengembang ataupun calon pengguna dari suatu sistem yang potensial. Nah, sedangkan studi literatur menurut Daniel dan Marcia artinya sebuah penelitian yang dengan
digunakan dengan cara mengumpulkan beberapa buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Nah, adapun data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Jadi data primer ini bersumber dari hasil wawancara dengan mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam sebagai subjek, dan objeknya itu yang diteliti yaitu media pembelajaran tahsin berbasis aplikasi multimedia. Dan data sekundernya bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan konsep yang sedang diteliti. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya penjelasan dari saya mengenai hasil penelitian kami di bagian pembahasan. Dari rumusan masalah yang kami teliti, pada akhirnya kami selaku peneliti dapat merampungkan jawaban dalam pembahasan dengan 4 subbagian. Untuk yang pertama mengenai analisis kebutuhan. Fakta yang kami peroleh dari lapangan saat wawancara terhadap subjek peneliti, yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sangat setuju jika terwujudnya suatu inovasi media pembelajaran tahsin berbasis aplikasi multimedia. Hal ini dikarenakan media pembelajaran berbasis multimedia dapat dikatakan mampu menunjang keterbatasan ruang dan waktu dalam pembelajaran. Selain itu, dengan menggunakan media pembelajaran, rasa ingin tahu dan kecenderungan seseorang untuk memiliki minat belajar jauh lebih meningkat. Pendapat ini didukung dengan teori yang telah kami himpun pada bab 2 mengenai multimedia pembelajaran. Selanjutnya mengenai gagasan Jarsin sebagai media pembelajaran pendukung tahsin. Perkembangan literatur sebagai media pembelajaran terus bermutasi secara dinamis. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan komoditas pasar yang memberikan profit kepada programmer dan developer. Kendati demikian, inilah yang menghantarkan pendidikan menuju arah yang progresif. Pernyataan tersebut selaras dengan pandangan Sanaki yang kembali dipertegas bahwa media pembelajaran merupakan sarana atau berupa alat pendukung yang difungsikan sebagai penyambung informasi. Selaras dengan hal tersebut, maka terciptalah Jarsin sebagai media pendukung pembelajaran tahsin dengan akronim Belajar Tahsin. Jarsin merupakan salah satu wadah untuk mengembangkan kemampuan penggunanya dalam memperindah bacaan seraya mendapatkan pengalaman baru, belajar tahsin yang berbeda melalui audio visual. Dengan gagasan yang dibawa, diantaranya yang pertama, rancangan sistem dan konsep media pembelajaran pendukung tahsin bersifat mobile dalam aplikasi. Yang kedua, media pembelajaran pendukung tahsin tidak hanya mengedepankan teori, tetapi juga praktek dan evaluasi. Lalu yang ketiga, gamification ditautkan dalam aplikasi ini guna menanamkan sifat adiktif dan kompetitif pada para penggunanya. Yang keempat, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dalam mempelajari aplikasi tahsin ini. Selanjutnya, pembahasan mengenai integrasi sistem dan fitur-fitur aplikasi Jarsin. Dengan sifatnya yang mobile dalam bentuk aplikasi, media pembelajaran pendukung tahsin ini ramah terhadap penggunanya dengan memberikan kemudahan dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia. Penerapan audio visual dapat mempercepat pemahaman pengguna dalam mempelajari tahsin. Beragam sistem tersebut berkorelasi dengan berbagai fitur. Di antaranya yaitu yang pertama, fitur ta'aruf. Fitur ta'aruf ini mendeskripsikan informasi mengenai aplikasi Jarsin secara hemat yang menjelaskan sistem pembelajaran dalam aplikasi tersebut. Lalu yang kedua, fitur ngaji. Fitur ini menghimpun penyajian materi tahsin dengan serangkaian cara memperindah bacaan yang diawali dengan huruf hijaiyah, kemudian makhrijul huruf, lalu sifat-sifat huruf, dan terakhir sebutan huruf, yang diharapkan dapat menginterpretasi pengguna dalam memahami runtunan pembelajaran tahsin dalam materi ini.
seraya memiliki bentuk penyajian dalam bentuk lisan dan tulisan yang nantinya mampu mengaktualkannya. Lalu yang ketiga, fitur latihan. Fitur ini diharapkan dapat mengaktualisasikan pemahaman sebelumnya dalam melakukan pembelajaran melalui latihan yang disediakan. Latihan ini diawali dengan latihan fasohah yang dilanjutkan dengan latihan ayat Al-Quran. Dalam penyajiannya, fitur ini menyediakan cara membaca latihan tersebut yang kemudian dilakukan pengambilan audio untuk dinilai bagaimana kebenaran pengguna dalam membacanya. Lalu, fitur yang keempat, fitur game. Fitur ini menyuguhkan gamification dengan menyuplai pemahaman materi tahsin yang dikaji sebelumnya melalui pengevaluasian pembelajaran melalui game ini, yang diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kompetitif pada pengguna. Lalu, fitur yang kelima adalah fitur bimbel. Fitur ini menyajikan pembelajaran lebih lanjut dengan pelayanan bimbingan belajar oleh ustaz dan ustazah yang mahir dalam tahsin. Lalu yang keenam, itu fitur bantuan. Fitur ini menyediakan pelayanan terbaiknya kepada pengguna untuk memudahkan dalam mengakses aplikasi ini dengan mengaplikasikan chatbot. Lalu yang fitur ketujuh ada koin. Fitur ini mengakumulasikan koin yang dihasilkan dari keberhasilan memainkan gamification yang nantinya dapat digunakan untuk mengakses fitur bimbingan belajar dengan ustaz dan ustazah untuk meningkatkan khazanah pengetahuan mengenai tahsin. Lalu yang kedelapan ada fitur rank. Fitur ini mengonfrontasikan selama mengakses aplikasi dengan menyajikan seluruh rank pengguna aplikasi ini dengan menghimpun keseluruhan setiap penilaian dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia. Selanjutnya pembahasan mengenai sasaran, pengelolaan, dan pengontrol aplikasi Jarsin. Untuk sasaran utama pengguna aplikasi ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Kemudian, kegiatan mahasiswa dalam aplikasi ini akan dikontrol dan dikelola oleh admin. Admin di sini memiliki tugas untuk mengatasi berbagai bentuk masalah yang mungkin terjadi pada sistem aplikasi dengan memperbaiki serta mengupgrade sistem tersebut. Admin pun bertugas untuk mendengar, menanggapi keluhan pengguna, menjaga dan memantau aktivitas aplikasi agar berjalan sesuai dengan sistem yang dibangun. Adapun pembimbing di sini bertugas sebagai staf yang membimbing mahasiswa dalam proses pembelajaran tahsin. Salah satunya untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang ada. Pembimbing dapat memberikan layanan konsultasi juga kepada pengguna melalui fitur-fitur yang telah disediakan. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai implementasi aplikasi Jarsin. Implementasi aplikasi Jarsin ini akan melakukan beberapa tahap, di antaranya yang pertama, tahap analisis masalah atau development analysis problem. Hal ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan mahasiswa dengan meneliti permasalahan yang ada dalam pembelajaran tahsin di kelas. Lalu menempuh izin kepada universitas dan jurusan, serta mempersiapkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan selama proses pengembangan penelitian. Lalu yang kedua, tahap perencanaan atau sistem and device design. Meliputi perencanaan prototype system, mengubah sistem menjadi sebuah produk jadi dengan melihat serta menyesuaikan tren yang kemudian memperhatikan kebutuhan serta beberapa indikator. Lalu, tahap yang ketiga, uji coba atau trial and testimonial. Meliputi penguji cobaan terhadap sampel dan meminta testimoni setelah melakukan uji coba. Tahap yang keempat, tahap penyelesaian atau final completion. Meliputi perbaikan aplikasi berdasarkan data uji coba yang dilakukan dan testimoni yang diberikan. Kemudian mengulang dengan metode yang sama untuk mendapatkan indikator keberhasilan sehingga mampu melihat perbaikan hingga dapat melakukan evaluasi.
Lalu tahap yang kelima, sosialisasi atau produk outreach, yang berupa tahap mengenalkan aplikasi produk kepada mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Lalu tahap yang keenam, tahap controlling and monitoring. Pengimplementasian aplikasi ini terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi. Di antara yang pertama, birokrasi kampus yang berperan dalam mengeluarkan kebijakan pengembangan aplikasi. Yang kedua, pembimbing yang berperan dalam mengaplikasikan aplikasi di dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam sebagai sasaran dan pendukung keberhasilan pengembangan aplikasi. Yang keempat, tim Jarsin sebagai developer dan pihak yang terlibat dalam desain. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penjelasan dari saya mengenai penutup. Yang pertama, simpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Jarsin Belajar Tahsin, media pembelajaran Tahsin berbasis aplikasi multimedia untuk mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Konsep aplikasi Jarsin dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam dan mampu menunjang pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan kreatif karena diimplementasikan dalam bentuk media pembelajaran berbasis aplikasi multimedia. Pengimplementasian aplikasi Jarsin dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan menganalisis kebutuhan mahasiswa, lalu melakukan perancangan desain, lalu melakukan uji coba terhadap sampel, lalu melakukan perbaikan, dan mengenalkan produk kepada sasaran pengguna, yaitu mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Kemudian, bahasan selanjutnya mengenai saran. Sebagai sebuah ide yang inovatif, diharapkan karya tulis ini menjadi rujukan pengembangan media pembelajaran Tahsin berbasis aplikasi multimedia.